Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas berkat nikmat kesehatan dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, kita sudah dapat berubudiyah pada malam Ramadan ini. Mudah-mudahan dua nikmat tersebut selalu Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita ucapkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sebahagian daripada tausiah agama, yang mana judulnya sudah ditetapkan oleh pengurus, yaitu Al-Quran dan keutamaannya. Terlebih dahulu juga lupa mengucapkan penghormatan kepada bapak-bapak, ratu-ratu, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu pundokan dua, umumnya para hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama, sebelum kita lanjut, saya mohon maaf terlambat, hampir tidak jadi datang. Jadi saya dari sekolah itu sudah 5:30, orang ada yang bekerja, jadi kita awasi terus. Kita kelelahan dari mana? Pas jalan ke pulang sampai di rumah itu sudah berbuka itu udah oyong badan tuh. Ya. Duduknya udah susah. Padahal yang tadi pengurus Pak Dr. Alimin sudah memberitahu saya, salah. Makan obat dipijit oleh anak, alhamdulillah sudah hampir jam 7:30 ya. Baru mulai badan itu bisa diberdirikan. Membetul nikmat Allah itu sangat besar. Tambah pula hujan agak lebatnya tadi di Raro itu, Sungai Tarap ke atas. Jadi bukan karena hujan, karena badan itu tidak mau dia. Jadi itu mohon maaf ya Pak Ibu ya. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu. Kemudian pada kesempatan ini kita akan menyampaikan Al-Quran dan keutamaannya. Al-Quran ini sama-sama sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu bukanlah bacaan sembarangan. Bukanlah tulisan biasa. Dia itu adalah Al-Kitabul Munazzal minallah. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu adalah kalamullah. Kalam Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad. Bukan perkataan malaikat. Tapi kalam Allah. Yang Allah sama-sama kita ketahui, wa rabbul alamin. Dia adalah penguasa alam ini semua. Yang memelihara, yang menciptakan sampai kemana kita akan berangkat, ya Allah kuncinya. Sekarang dia yang ngomong. Ya, al-munazzal bil malaikah, yang diturunkan melalui malaikat. Kenapa malaikat yang dipilih menurunkan? Karena malaikat itu yaf'aluna ma tu'maru. Sifat malaikat itu adalah satu-satunya, itu sifatnya yaitu taat dan patuh. Malaikat itu dia tidak mau mengatakan yang tidak dikatakan oleh Allah. Dia tidak mau berbuat yang tidak diperintah oleh Allah. Manusia, jin, ketiga itu makhluk Allah yang
Malaikat dicipta Allah dari an-nur, dari cahaya, jin dari an-nar, api, dan kita Adam ini, Ibnu Adam, keturunan manusia, minat tin, dari tanah. Yang dua ini belum tentu apa yang disampaikan oleh Allah itu dia sampaikan seperti itu. Tapi kalau malaikat, yaf'aluna ma tu'maru. Dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Dia berbuat apa yang diperintah oleh Allah. Jika Allah menyuruh, hai malaikat Israel, cabut nyawa si B itu jam 5 pagi. Datang dia. Tidak menyeleweng sedikit juga. Ini sifat malaikat. Oleh sebab itu, tidak dikeragui lagi bahwa Al-Quran itu tidak menyimpang. Setelah itu kepada siapa disampaikan? Ila Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini adalah Mustafa, pilihan Allah. Mulai dari Adam sampai akhir zaman, tidak ada orang yang paling jujur kecuali Nabi Muhammad. Dalam riwayat disampaikan. Tidak ada orang yang paling bersih kecuali Nabi Muhammad. Meskipun dia sudah dijamin bersih, suci, benar perkataannya, dibedah juga, dicuci juga hati. Al-Quran diturunkan kepada orang yang demikian. Maka tidak dikeragui lagi bahwa Al-Quran ini betul kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran akan membawa mukjizat, akan membawa kelebihan sendiri khususnya bagi kita umat Islam, umat atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakangan ini kita lihat apa-apa ini. Agak kasihan juga kita umat Islam ini. Kalau dari kecil dia rajin baca Al-Quran, rajin dia belajar, rajin dia menghafal Al-Quran, sampai tingkat SD masih rajin. Kalau kelas 6 SD sampai tingkat SLTP, itulah mulai kurang. Menghafal Al-Quran dah mulai kurang. Membaca Al-Quran dah mulai kurang. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, Al-Quran ini seberapa banyak kamu baca, sebanyak itu pula kemudahan kamu dapatkan. Luar biasa kelebihannya. Sementara anak didik kita, anak kemenakan cucu kita, dari awal sudah rajin membaca Al-Quran. Coba kita lihat anak kita tadi, kecil dia sudah hafal Al-Quran, sudah luar biasa. Namun kita berharap sampai dia dewasa, kalau dapat jangan ditinggalkan. Tetap bertahan, tetap istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah, yang maha pembolak hati manusia itu, tolong kokohkan hatiku ini atas agamamu ya Allah. Tolong buatkan pendirianku untuk membaca Al-Quran ya Allah. Mulai dari kecil sampai besar, sampai kita meninggal. Kalau dapat Al-Quran ini kita meninggal di hadapan kita. Kita akan terakhir mengucapkan kalimat kalau dapat kalimat Al-Quran yang kita baca. Baru kita akan selamat. Karena dia kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, boleh Pak Ibu lihat nanti. Allah perintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini perintah kita disuruh membaca. Wahai manusia, tolong dibaca ma uhiya ilaik. Apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Wa aqimis salata. Baca Al-Quran, dirikan salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah orang perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Sungguh dengan mengingat Allah itu adalah sesuatu yang paling besar pahalanya. Artinya apa? Kita dengan membaca Al-Quran, dengan kita sholat, itu berarti kita sudah menjalin ikatan dengan Allah. Kita sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu alat kita berbicara dengan Allah supaya Allah sayang kepada kita, baca Al-Quran. Tak ada lain pada itu. Malahan dalam suatu hadis dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna al-Qur'an wa yatadarasuna bainahum illa haffat alaihimur nazalat alaihimur rahmah wa khaffat wa khasyat humur rahmah wa haffat alaihimul malaikah. Orang yang berkumpul membaca Al-Quran lalu belajar, ya, dia pelajari isi Al-Quran itu, nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah. Akan turun kepadanya itu suatu nikmat ketenangan batin, ketenangan jiwa. Baduo batigo surang, asal kita duduk membaca Al-Quran, kata Rasulullah, nazalat alainas sakinah, akan turun kepada kita ketenangan. Tak ada lagi yang lain pada itu. Seandainya banyak harta kita, belum tentu membuat orang tenang. Tinggi jabatan orang, belum tentu orang akan tenang. Ya, bisa aja akan gelisah. Banyak kekurangan harta juga belum tentu tenang, bisa juga gelisah. Tapi kalau dia selalu ingat kepada Allah, selalu dia membaca Al-Quran, maka jiwanya akan selalu tenang. Hartanya akan membawa dia bahagia dunia akhirat. Jabatannya akan membawa dia akan selamat dunia akhirat. Akan menjadi sedekah jariah baginya jabatan yang dia miliki. Bagi orang yang kurang mampu, dia akan menjadi sedekah jariah, dia berbuat sehari-hari membantu orang. Ini kalau orang selalu membaca Al-Quran. Wa ghasyiathumur rahmah. Lalu dia akan selalu diliputi oleh rahmat. Yang rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah. Apa kasih sayang Allah? Kebahagiaan dunia akhirat. Umur yang panjang kita dikasih oleh Allah belum tentu membawa rahmat kalau tidak dikasih oleh Allah. Bisa saja umur kita gunakan untuk berbuat maksiat. Bisa saja umur kita gunakan untuk mengistimewakan diri di atas dunia. Bisa saja lupa dia akan akhirat. Tapi dengan kita diberi rahmat oleh Allah, maka kita akan selalu mencari keredaan Allah dunia dan akhirat. Oleh sebab itu jangan lupakan. Hidup ini penuh dengan cobaan. Ad-dunya darul bala. Dunia itu kata Rasulullah adalah rumah yang penuh uji coba semua. Tak ada nanaman. Lakanyang pari, ada yang masalah. Kata gak pari, mangok gak bayar. Ya itu bayar. Sudah gitu buku. Saya tidak sobok. Buku gak pari. Kata gak bayar juga. Litak baru apa lagi? Lapar wak, tambah lo bayar. Papiti wak, bayar belum pak. Patu. Aku orang meliang. Kemarin kali bukan. Aku meninggal dan aku. Siapa kamu urus leh? Kalau nak babiti, lebih bayar leh. Pak cara mencari. Itu namanya dunia darul bala. Rumah dunia itu adalah rumah yang penuh dengan uji coba semua. Uji cobaan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, tiada lain hanya tilawat. Kita baca, jiwa kita akan tenang. Apa aja yang ada di atas dunia ini, dia akan membawa tenang jiwa kita. Wa haffat alaihimul malaikah. Apa kelebihannya lagi? Orang yang selalu membaca Al-Quran, dia akan diiringi oleh malaikat. Akan dikelilingi oleh malaikat. Kalau dikelilingi oleh malaikat, berarti orang itu sudah selamat. Ada suatu riwayat apa ibu? Bukan riwayat ini, kisah.
Coba Pak Ibu lihat nanti di YouTube. Kisah seorang mu'alaf orang Cina ketika peristiwa tsunami di Aceh. Ada orang Cina, rumahnya di dekat Masjid Baitur Rahman di Aceh. Lalamonyo di mandangan orang azan, tidak juga ingin masuk Islam. Tak terdetik hati masuk Islam. Ketika terjadi tsunami, nyo lari nyo, kama lari kate ruko dan tinggi. Lalu nampak nyo air datang. Ketika air datang tu, air pun langsung menyibak. Maksudnya menyibak tu, mengalir dia. Tidak dihantamnya masjid, dimilak dia, minggir dia dari masjid. Katanya dia melihat orang berpakaian jubah putih mengatur air katanya. Diatur air tuh kayak polisi lalu lintas. Kalau larami dia di pasar tuh Pak, ada polisi lalu lintas. Nggak ada polisi kacau. Kalau ada polisi aman. Mana kemari lewat. Bantu itu keceknya. Ada orang banyak bawa jubah putih. Itu yang mengatur nampaknya. Hingga air pun nggak menghantam masjid. Minggir dia. Ini ternyata apa? Akhir kisah itu orang Cina itu masuk Islam, lalu dia karena dia terbayang terus oleh dia setiap hari sampai tidur itu saja yang terbayang. Melapor dia ke ustadz yang biasa di Masjid Baitur Rahman itu. Lalu dia bilang, mau saya tunjukkan masuk Islam. Itu adalah para malaikat. Akhirnya dia masuk Islam. Baru sampaikan oleh ustaz tadi bahwa itu adalah malaikat yang menyelamatkan. Jadi kita butuh malaikat untuk menyelamatkan diri kita. Maka supaya kita diselamatkan, dipelihara oleh malaikat, ya selalu kita baca Al-Quranul Karim. Tidak rugi kita. Dalam surat Thaha Allah sampaikan, Ma anzalnal Qur'ana litasqa. Tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan orang, kata Allah. Disampaikan oleh Allah dalam surat Thaha. Bukan mempersulit orang. Ya, illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali hanya untuk membuat orang ingat kepada Allah. Membuat orang dekat dengan Allah. Jadi Al-Quran disuruh baca bukan menyusahkan. Untuk mendekatkan diri seseorang dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu contoh kisah, kisah adik Umar masuk Islam. Kita sama tahu bahwa sahabat Umar bin Khattab dalam sejarah kita baca, dia adalah orang Quraisy, pemuka Quraisy yang paling kejam kepada umat Islam. Saking kejamnya, siapa yang tidak senang nyo main pancuang saya. Sehingga suatu masa nyoba jalan dengan tergesa-gesa, lalu dihuluskan pedang, dikaluan pedang dari sarungnya, bantu orang kamangamuknya, dibawa pedang, berjalan, matulah merah, pas sobok dari sahabat di tengah jalan. Wah, lola kerajo Umar boleh, laka dulu orang mati deh. Lah itu kecil sahabat mencari gaya Umar model itu. Ditanya dek sahabat, hai Umar, kenapa engkau seperti itu? Ada masalah Umar? Betul ke? Tuh si Anu tuh yang menghina agama kita, yang murtad Tuhan, yang menghina berhala di sekitar Ka'bah ini. Siapa kalau tidak Nabi Muhammad? Jadi Nabi Muhammad dikatakan murtad, dikatakannya pengkhianat, dia akan membunuh. Lalu apa kata sahabat tadi? Umar, tidak malu kamu nanti akan bunuh Nabi Muhammad. Adik kamu sendiri sudah masuk Islam. Tak malu kamu? Adik kamu masuk Islam. Mendengarkan kata-kata dari itu dari sahabat, langsung baputah. Tak jadi mencari Nabi Muhammad. Nanti cari adik. Adiknya namanya Sri Fatimah. Dicari adiknya ke rumahnya. Adiknya suaminya sahabat dulu si Sa'ad namanya. Dan ini udah berada di hati rumah tu jo sahabat yang lain sedang ditapati di Umar sedang membaca Al-Quran. Pas sama-sama sedang membaca Al-Quran.
Katikola diketuk pintu, kata orang dalam rumah, siatu Umar. Mandangan kata Umar apa ibu? Suami adiknya juga para sahabat lari ke belakang, menyuruh. Takkan mengamuk lo Umar le. Dan adiknya sedang membaca Al-Quran. Kalau dulu masa itu kan Al-Quran 30 juz kayak sekarang. Baru berupa suhuf, lembaran. Ada dari kulit, dari batu ditulis. Itu yang dibaca. Dibaca ayat. Lalu karena mendengar Umar disimpan ke belakang. Masuk Umar ke dalam. Ngapain kamu tuh? Nggak ada ya Umar. Ngapain kamu? Nggak ada Umar. Mendengarkan itu apa yang di belakang kamu? Dengan gemetar si Fatimah dilihatkannya, dipegangnya, dipeluknya Al-Quran itu. Langsung dia membaca ayat apa ibu? Apa yang dibaca? Surat Toha. Ma anzalna al-Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu ayat yang dibaca oleh si Fatimah ketika dia dihancam oleh kakaknya sendiri. Al-Quran ini tidaklah untuk menyusahkan orang, tapi adalah untuk menjadi pengingat bagi orang yang taat kepada Allah. Menjadi orang untuk menjalin hubungan dengan Allah. Tidak lama setelah membaca ayat itu apa ibu? Umar langsung gementar dia. Gementar dia. Ketika dia gementar, langsung dia bilang ke adiknya. Suara sudah bertukar. Kalau tadi kari apa ibu? Sudah itu lembut. Ya Fatimah, di mana Muhammad? Saya tidak akan kasih tahu. Ya Umar, ya Fatimah, mana Umar? Saya tidak akan kasih tahu. Nanti kamu celakai dia. Dipaksa adiknya, nggak mau dia. Dan kalau kamu membunuh dia, biar saya dibunuh. Itu kata adiknya. Maka ketika itu, karena dipaksa terus, saya tidak akan menyakiti Muhammad, kata Umar. Baru karena ada jaminan itu dikasih tahu. Nabi Muhammad berada di Baitul Arqam. Baitul Arqam adalah suatu tempat untuk mengaji lah bahasa untuk membaca Al-Quran, bertadarus, mempelajari Islam, Nabi dengan para sahabat. Langsung Umar tergesa-gesa langsung datang ke Baitul Arqam. Sampai sama mirip peristiwa tadi apa ibu? Ketuk itu ditanya. Ditanya deh sahabat di dalam, pas Nabi Muhammad di dalam. Siapa Umar. Mandangan Umar, kasado sahabat takui. Kecil sahabat jangan dibukaan. Eko dicelakai Nabi Muhammad buka. Kecil Nabi Muhammad bukaan sila. Eko antara hikmahnya begitu. Nah, mandangan Nabi Muhammad memperbolehkan buka pintu, pas dulu sahabat waktu itu di dalam Hamzah. Hamzah itu adalah sahabat panglima perang. Hampir mirip Umar. Langsung tegaknya ambil pedang. Wahai para sahabat, seandainya Umar datang nanti mau membunuh Nabi Muhammad, saya akan dulu. Biar saya mati. Itu kata sahabat Hamzah. Mempertahankan Nabi Muhammad. Ternyata setelah dibuka pintu, Umar langsung memeluk Nabi Muhammad. Dia katakan, ya Muhammad, aslam tu ya Muhammad. Tolong masukkan saya ke dalam Islam, hai Muhammad. Ketika itulah Umar masuk Islam. Kenapa? Karena membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, jiwa orang akan lunak, jiwa orang akan lembut, jiwa orang akan taat kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran, orang kasar akan sadar. Begitu kelebihannya bacaan Al-Quran. Ada suatu riwayat lagi ya Pak Ibu. Kejadiannya pada masa Rasulullah juga. Ada dua orang sahabat yang selalu membaca Al-Quran. Tetangganya sakit hati. Saya nunggu membaca Qurannya, tanah dibaca nih. Baca tapi maghrib dibaca, isya dibaca, subuh dibaca. Kalau orang tidak sana mati itu telinga sikit. Ya enggak, jiwa gelisahnya, tak ganggunya deh. Maka niatnya akan membunuh orang sahabat tadi. Ketika sahabat kabaran ke, kesadiannya lah ia minum.
diantar ke rumah. Sahabat, engkau akan berangkat? Yos. Aku aja minum buah untuk minum di tengah jalan. Karena pada pasir lah nama iya pak ya. Ternyata ane di siapa ibu racun. Ayo manisan ni campurnya racun. Ya geno ka sahabat. Kategori sahabat dek nyo tulus tak menyangka orang akan berbuat jelek kepada dia karena ketaatan dia kepada Allah. Dia bawa tak ada curiga si lain. Nyo bawa ia berjalan. Ternyata ketika di tengah jalan bersebut dua orang pemuda sedang kehausan, sedang kepayahan. Pemuda, engkau haus kelihatannya? Ya, aku iya buat dia. Dia lah manisan dan dia dek ibu tetangganya tadi. Ada di pemuda tadi haus ia lah minum air racun. Tak lama sudah diminum jatuh, momen meninggal. Kedua-duanya meninggal. Tersebar berita di kota Mekah. Sampai dipanggil oleh Rasulullah. Dibawa dua orang mayat tersebut, sahabatku dipanggil ke hadapan Rasulullah. Ini beritanya sahabatku yang bunuh. Dek magi ia minum. Ditanya oleh Rasulullah, sahabat, apakah betul kamu ngasih air? Ya, ya Rasulullah. Kenapa kamu kasih? Dia kehausan. Air di mana kamu dapatkan? Saya dikasih oleh ibu yang berada di tetangga saya. Siapa ibu itu? Tolong bawa ke sini. Dijapuilah ibu itu, dibawa ke hadapan Rasulullah. Tanya oleh Rasulullah, betul kamu ngasih air minum? Ya, ya Rasulullah. Nampak kamu hasil yang kamu berikan? Dilihatkannya dua orang mayat. Suruh lihat. Langsung dilihat oleh ibu tadi. Ternyata keduanya anaknya apa ibu? Anaknya yang terbunuh aja dia. Ketika itulah nyo sadar. Sehingga turun ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Isra kalau tidak salah. In ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepadamu, kata Allah. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali kepada kamu lagi. Terbukti di sana. Kedua-duanya. Sahabat berbuat baik, sudah berniat buruk orang, tidak kena dia. Ibu tadi berbuat jelek, berbuat jahat, datang ke nyoba lihat. Ini salah satu riwayat asbabun nuzul ayat tentang surat Al-Isra ini. Yaitu in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan datang kepadamu. May yazra yahsud. Siapa menanam, inyon ke menuai, tak orang lain. Maka kita tidak usah ragu berbuat kebaikan. Tidak ragu, kita perlu kita ragu membaca Al-Quran. Karena dia akan datang kepada kita. Malah Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, Iqra'u Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran itu asyik. Nyokan menjadi syafaat di akhirat kelak nanti. Syafaat itu kan bahasa penolong. Yang kamanya lamen awak. Mulai dari alam kubur sampai ke akhirat. Al-Quran penyelamat. Malah kata Rasulullah, may yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Siapa baca Al-Quran, inyo mengerti, pandai, tahu artinya, inyo lakukan. Ma'as safaratil kiramil bararah, kata Rasulullah. Inyo kan selalu diiringi oleh malaikat. Dia akan selamat terus. Itulah kelebihan Al-Quran. Oh Ustaz, kalau bantu itu orang pandai. Ini kenapa? Kamu baca Al-Quran dulu berajago ya. Sehingga membaca tapat-tapatan. Tidak perlu ragu. Sehingga Rasulullah juga sudah menyampaikan. Wa may yatata'ata fi qira'atil Quran falahu ajran. Siapa yang tapat-tapatan baca Al-Quran, dapat yu 2 pahala, Pak. Karena Rasulullah menyampaikan pahala yang diberi kepada orang yang membaca Al-Quran per huruf itu asyaratu hasanah. 10 kebajikan. Tiap huruf 10 kebajikan. Kalau orang tapat-tapatan baca Quran, 1 huruf 2 kebajikan. Tambah di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, pada bulan Ramadan ini apa saja amal
amalan yang dilakukan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau baca Al-Quran, 1 huruf 30 dikali pula 10. Berapa itu? 10 kali 10. Betul tak? 100, 1 huruf 100. Oleh sebab itu jangan disia-siakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah alat untuk kita memperbanyak tilawatil Quran supaya amalan kita bertambah. Sehingga bekal kita untuk di akhirat kelak nanti mencukupi kita untuk selamat dari neraka atau azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kita hormati, oleh sebab itu marilah kita berniat dalam hati kita untuk selalu mencintai Al-Quran, untuk selalu membaca Al-Quran. Mulai dari diri kita, keluarga kita, anak kita kontrol. Itu ingat. Meskipun anak wak lah berkeluarga, kalau datang ke rumah wak, kita ingat balik. Bulan, leba baca Al-Quran. Leba baca Al-Quran. Leba pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah alat untuk kita hidup dunia akhirat. Bukan dunia saja, bukan akhirat saja. Kedua-duanya. Tidak akan kecewa orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena orang selalu membaca Al-Quran, jiwanya akan tenang, rezekinya akan mudah, dia akan mudah melakukan apa saja perintah Allah. Kalau hati lah ditunjuki Allah, lalu nomornya. Waduh, hati awak kadang-kadang itu nama itu apa ibu? Kan disampaikan oleh Allah dalam Quran. Manusia itu diciptakan oleh Allah halu'a, keluh kesah. Kadang-kadang gue agama, nah hati awak gue itu ibadah. Kadang-kadang lemah, kadang sedang. Aduh mereka tua. Untuk selalunya ube-nya baca Al-Quran. Tadu lebih begitu lagi. Al-Quran kan tidak ubahnya kata ulama itu seperti magnet dengan medan magnet. Waduh, basi berani, basawah. Waduh, basi bulu. Apabila semakin dakeknya, semakin kuat ikatan. Semakin wak jauhan, semakin tak menarik. Al-Quran semakin tak kita lihat, dia tak akan menyentuh kita. Dia tak akan pernah panggil kita lagi. Mungkin waktu kecil kita dipanggilnya. Fulan baca aku dibacanya. Fulan hafal aku dihafalnya. Kalau sudah jauh, sudah ditinggalkan, apalagi tersimpan dalam lemari saja, dia tidak akan panggil kita lagi. Beko sulatibu ajal mau akan datang. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yasta'jilun. Kalau ajal lah datang tu tidak bisa dipelambek, tidak bisa dipercepat. Baru takana Al-Quran, tidak bisa lagi. Malahan di dalam hadis dikatakan orang akan meninggal itu yang datang itu adalah kebiasaan dia. Kalau nyo biasa main, ya main akan datang. Kalau orang biasa main, kalau dulu kan mainan mau pada dunia. Coki. Lah biasa coki lah akan meninggal tu. Pak awak kamu itu akan mengejar Al-Quran, tak mau nyerok. Coki. Lah coki lah coki. Kalau nyawa jalan lah payah. Kenapa? Karena dia amalannya yaitu. Oleh sebab itu amalan yang kita perbuat adalah tilawat Al-Quran. Supaya Al-Quran mengantarkan kita ke alam kubur, mengantarkan kita ke akhirat. Baru kita selamat hidup kita dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.